Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita beribadah kembali bersama-sama dalam ibadah online kita pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali beribadah bersama-sama walaupun melalui online. Urapi semua jemaat-Mu yang beribadah, juga pelayan-pelayan-Mu yang melayani hari ini. Engkau urapi mereka semua. Dan Engkau bekali dengan mereka dengan hikmat marifat-Mu hingga mereka boleh melayani dengan setulus hati, dengan sebaik-baiknya. Juga Engkau pakai Gembala-Mu untuk menyampaikan firman-Mu, agar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat kami semua. Kami siap beribadah, memulai ibadah kami, dan semuanya kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia. Mari sama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Mari katakan, Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Puji Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji,
bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau setia, Engkau mulia, Engkau ajaib Bapa. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Lebih dari apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Yang di surga, begitu mengasihi, tak pernah lalai. Kau Bapakku yang di surga, lebih dari siapapun, Engkau sungguh sempurna. Apapun, hadir-Mu meneduhkanku. Bapa, ku percaya padamu, aku pijit matamu, Kau membangun hidupku dalam segala perkara. Berfirman, Kau sekali-kali tidak akan membiarkan kami, Kau sekali-kali tidak akan meninggalkan kami. Penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa, ku percaya padamu, aku puji matamu.
bersyukur buat kebaikan-Mu, buat keajaiban-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Pemeliharaan-Mu sempurna bagi kami. Hirama baka namanya sikiri ya shande. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya keajaiban-Mu Tuhan. Kau layak kami tinggikan, Kau layak diagungkan. Bagimu-lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bagimu Allah di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini kehadiran-Mu melawat kami. Amin. Kau melawat kami Tuhan melalui pujian penyembahan kami. Haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Amin. Mari teguhkan dengan firman-Mu Tuhan. Yes, Lord. Siapkan hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan, yang siap ditaburi oleh benih firman Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai lidah bibirnya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu dinyatakan. Bukan dengan kuat gagahnya Dia menyampaikan isi hati-Mu, tetapi hanya dengan Roh Allah Dia menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Berkati umat-Mu, lawat umat-Mu Tuhan, dan pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali beribadah walau secara online,
Karena ternyata Bapak Ibu, sampai saat ini pengelola gedung Gajah Mada Tower belum memberikan lampu hijau buat semua gereja dapat beribadah offline, dapat beribadah langsung di Gajah Mada. Buat saya percaya bahwa meskipun kita ibadah online, kita tetap dapat beribadah dengan baik. Dan kita tidak kehilangan yang penting dari suatu ibadah. Bahwa jemaat tetap dapat mempunyai hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Jemaat tetap dapat mempunyai hubungan yang berkualitas dengan sesama jemaat. Dan tentu saja kita juga harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia. Kenapa? Karena kita semua adalah makhluk sosial. Bersyukur kemarin Bapak Ibu tanggal 30 Juni kembali Kas Samaria mengadakan gerakan membagi kasih. Jadi kita ada membagi 40 paket untuk janda dan yatim piatu di sekitar Cengkareng. Nah Bapak Ibu, ternyata manusia memang hidupnya perlu menolong dan perlu ditolong. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu menolong dan perlu ditolong. Tapi masalahnya Bapak Ibu, ternyata ada beberapa orang, mungkin banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada pertolongan orang lain. Mereka mengharapkan selalu pertolongan, terutama pertolongan pada orang lain. Sebenarnya tidak salah kita mengharapkan pertolongan orang lain, tetapi kita tidak boleh bergantung kepada pertolongan orang lain. Ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh pemazmur dalam kitab Mazmur pasal 121 yang akan kita baca sebentar. Dia bertanya di situ, dari mana akan datang pertolonganku? Mari kita baca ayatnya. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu di waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, pemazmur menyatakan suatu pertanyaan. Dari mana akan datang pertolonganku, Bapak Ibu? Dan setiap orang juga bisa mengeluarkan pertanyaan seperti ini. Setiap orang yang mengeluarkan pertanyaan seperti ini, dari mana akan datang pertolonganku? Saya percaya bukan sekedar basa-basi keluar dari bibir mulutnya, tetapi suatu pertanyaan yang dari dalam hatinya, dari dalam hati yang paling dalam, dari jiwanya Bapak Ibu. Sehingga terlontarlah suatu pertanyaan, dari mana akan datang pertolonganku? Tetapi menariknya Bapak Ibu, ternyata pertanyaan yang sama itu dapat dilakukan oleh dua orang dengan posisi berbeda Bapak Ibu. Jadi pertanyaan dari mana akan datang pertolonganku itu dapat dilakukan oleh dua orang yang posisi yang berbeda. Posisi yang pertama Bapak Ibu, orang yang sedang mengalami masalah. Dan menurut dia masalahnya begitu berat. Masalahnya menjadi beban yang begitu hebat, yang hampir tidak kuat ditanggungnya. Sepertinya seolah tidak ada jalan keluar. Tidak ada lagi orang yang bisa menolongnya, tidak ada lagi pengharapan. Sehingga dia berkata, siapa yang dapat menolong aku? Dari mana akan datang pertolonganku? Yang kedua Bapak Ibu, posisi yang kedua adalah orang juga mungkin yang sedang mengalami masalah. Sebab setiap kita tahu bahwa setiap orang hidup pasti punya masalah. Hanya di tengah-tengah permasalahannya, orang ini masih bisa menikmati keberadaan hidupnya. Dia masih memiliki ketenangan jiwanya. Dia masih merasakan kedamaian hatinya. Di tengah persoalan yang dijalaninya, dia kemudian mengingat kembali
apa yang telah dialami selama kehidupannya, bagaimana dia melintasi badai hidup, bagaimana dia melewati gunung yang tinggi, bagaimana dia berjalan keluar dari lembah kelam. Karena itu semua dia adalah anugerah kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang memampukan semuanya untuk dia melewati hal-hal yang sulit di masa yang lalu dan dipercaya juga di masa yang akan datang. Nah, di tengah jiwanya yang bergolak, merasa bersyukur punya Tuhan yang selalu menolongnya, keluarlah perkataan atau pertanyaan, dari mana akan datang pertolonganku? Yang sebenarnya dia tahu jawabannya tentu saja dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu ada dua posisi. Yang satu saya sebut dari posisi jiwa yang tertekan. Yang kedua jiwa yang bersyukur Bapak Ibu. Lalu di manakah kita berada Bapak Ibu? Apakah kita jiwa yang tertekan atau jiwa yang bersyukur? Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita belajar kembali terlebih dahulu mengenai Mazmur 121 ini. Kita kembali ke konteks Mazmur 121. Mazmur 121 Bapak Ibu adalah suatu pujian yang dinyanyikan oleh orang-orang yang mau berziarah. Pada zaman perjanjian lama, seperti ditulis dalam kitab Ulangan, setiap orang Yahudi, terutama laki-laki, setahun 3 kali mereka harus menuju ke Bait Allah. Bait Allah waktu itu ada di kota Yerusalem, dan kota Yerusalem ada di Bukit Sion. Jadi tentu saja perjalanan yang mendaki karena di Bukit Sion. Jadi setahun 3 kali mereka harus menaik ke Bukit Sion. Nah, sambil menaik ke Bukit Sion, pada hari-hari raya tersebut, mereka membawa persembahannya. Ada yang membawa mungkin kambing, sapi, dan lain-lain. Tentu saja jangan kita bayangi seperti Yerusalem sekarang, jalannya enak, pemandangannya bagus, mulus semuanya. Dulu tentu beda. Mereka harus melewati gunung, bukit, mungkin jalannya terjal atau curam dengan batu sebagai jalanannya. Jadi tentu sangat berbeda Bapak Ibu. Nah, orang-orang Israel yang sedang berziarah ini, mereka melayangkan pandangannya ke gunung-gunung. Dan mereka tahu bahwa gunung-gunung itu mungkin menyeramkan, gunung-gunung itu mungkin ada bahaya di balik gunung-gunung. Tetapi satu hal yang dia yakini, yang mereka yakini adalah ketika mereka melewati gunung itu, mereka akan sampai ke Bukit Sion. Mereka akan sampai ke kota Yerusalem. Mereka akan sampai ke Bait Allah dan bertemu dengan Tuhan. Di sanalah mereka akan mempersembahkan apa yang mereka bawa sebagai persembahannya, sambil juga menyerahkan segala persoalannya untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Tentu saja yang pertama jelas Bapak Ibu, dari orang yang jiwanya tertekan, itu hanya sekedar sebagai suatu pernyataan yang ekspresi kesusahan hatinya. Tetapi yang kedua itu adalah jiwa yang bersyukur sebagai ekspresi ucapan syukur atas kebaikan Tuhan yang dirasakan selama ini. Nah, mengapa ada perbedaan Bapak Ibu? Untuk satu pertanyaan ada perbedaan jiwa yang tertekan dan jiwa yang bersyukur. Ada beberapa penyebabnya Bapak Ibu. Satu, perbedaannya adalah prinsip hidup Bapak Ibu. Prinsip hidup. Tadi kita tahu bahwa orang Israel diperintahkan Tuhan menuju ke Bait Allah. Jadi kemudian juga orang Israel tahu Tuhanlah yang memampukan mereka untuk sampai ke tempat tujuan. Dan ketika sampai di tempat tujuan, orang Israel akan mempersembahkan semua yang dia bawa, termasuk persoalan masalah yang sedang dihadapi. Jadi prinsipnya bagi orang yang bersyukur adalah darimu, olehmu, bagimu. Sedangkan yang satu lagi yang jiwa tertekan itu prinsipnya adalah dariku, olehku, bagiku. Bapak Ibu, kalau prinsip dariku, olehku, bagiku, ini adalah orang yang kita kenal, kita istilahkan orang yang fokus kepada dirinya sendiri. Orang yang fokus kepada dirinya sendiri adalah orang yang sibuk hanya melihat kepentingannya. Orang yang sibuk minta perhatian. Orang yang sibuk minta diistimewakan. Orang yang sibuk senantiasa diperhatikan oleh orang lain. Orang seperti ini tidak bisa memperhatikan orang lain.
dan juga tidak peduli akan persoalan yang dihadapi orang lain. Orang yang fokus pada dirinya sendiri ini biasanya tidak pernah puas Bapak Ibu, dan biasanya juga susah bahagia. Kenapa? Karena mereka adalah rata-rata orang yang mudah tersinggung. Jadi begitu tidak diperhatikan, begitu tidak diutamakan, dia biasanya tersinggung, sehingga susah puas dan susah bahagia. Prinsip dari orang ini percaya bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Segala sesuatu, dirinya berdaulat atas kehidupannya, tidak ada yang lain. Kemudian juga olehku. Prinsip olehku artinya dia mengandalkan segala kekuatannya untuk mencapai sasarannya Bapak Ibu. Dia merasa bahwa apapun direncanakan oleh dirinya dengan kekuatannya akan bisa berhasil. Dan ketika gagal, dia akan kecewa berat. Nah, apa sebenarnya yang diandalkan dalam kekuatannya itu? Uang Bapak Ibu. Pertama, dia merasa mengandalkan kekuatan uangnya, kekuasaan uangnya Bapak Ibu. Seperti kita tahu, kita harus berhati-hati dengan soal uang ini. Karena Yesus sendiri memperingati bahwa jangan punya dua majikan, antara Tuhan dengan mamon atau uang Bapak Ibu. Jadi uang bisa membuat orang sepertinya bisa melakukan segala sesuatu, tetapi ternyata keliru Bapak Ibu. Ada satu contoh di dalam Kisah 8 ayat 18. Di situ Petrus dan Yohanes sedang membaptis orang dengan Roh Kudus. Diceritakan bahwa dengan penumpangan tangan kedua orang ini semua menerima baptisan Roh Kudus. Dan ada orang yang bernama Simon, seorang ahli sihir pada saat itu, tapi katanya sudah bertobat. Ketika melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan dan orang menerima baptisan Roh Kudus, dia juga mau karunia itu dan menawarkan sejumlah uang. Saya bacakan ayatnya, Kisah 8 ayat 18. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka. Ayat 20, tetapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita andalkan dengan uang. Memang kita perlu uang Bapak Ibu, tapi kita tidak boleh mengandalkan segala-galanya dari uang. Yang kedua, apa yang diandalkan oleh orang yang punya prinsip dariku, olehku, bagiku? Adalah jabatan dan kekuasaannya. Mereka berpikir bahwa dengan jabatan, dengan kekuasaannya, dia dapat melakukan apa saja. Dan semua orang harus turut akan keinginannya, akan keputusannya, akan kehendaknya. Dan semua orang harus mendukung apa yang diinginkannya. Ada satu contoh dalam Alkitab Bapak Ibu, dalam 1 Samuel 13 ayat 9. Ini kisah tentang Saul. Waktu itu Saul sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel. Dan Samuel memberitahu Saul untuk menunggu sampai dia kembali baru mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Saul tidak sabar menunggu Samuel. Sebelum Samuel datang, Saul sudah mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatannya, yang sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh dia meskipun dia seorang raja. Sebab korban bakaran, korban ini hanya bisa dilakukan oleh seorang imam, Samuel saat itu. Nah, karena kesalahan Saul ini, maka kerajaannya beralih Bapak Ibu. Satu kesalahan fatal dari Saul, kerajaannya beralih kepada Daud. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang diandalkan oleh orang yang punya prinsip olehku tadi itu Bapak Ibu, yaitu kecerdikan dan siasatnya Bapak Ibu. Melakukan segala sesuatu untuk kepentingannya sendiri, mengandalkan segala cara, menghalalkan segala cara Bapak Ibu. Nah, contoh di Alkitab adalah Yakub ketika dibentuk oleh Tuhan menjadi Israel. Yakub merampas hak kesulungan Esau dengan semangkuk kacang merah dan menipu ayahnya Ishak, sehingga ia menerima doa berkat sebagai anak sulung. Jadi inilah kecerdikan dan siasat manusia yang
mengandalkan kekuatannya Bapak Ibu. Lalu bagiku, dariku, olehku, bagiku adalah prinsipnya apapun yang kuperbuat semata-mata untuk kepentinganku sendiri, semata-mata untuk diriku sendiri dan tidak peduli kepada kepentingan orang lain. Nah, Bapak Ibu, bagaimana prinsip hidup orang yang memiliki prinsip hidup darimu, olehmu, bagimu? Orang yang memiliki prinsip hidup darimu, olehmu, bagimu sepenuhnya sadar betul bahwa sepenuhnya hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan jugalah yang mengendalikan kehidupan kita sepanjang kita ada di dunia ini. Tidak ada sesuatu yang berada di luar kuasa Tuhan. Kita percaya dan mengakui bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri Bapak Ibu. Sebab Tuhan tidak hanya hadir hari ini dan esok, tapi Dia hadir selama kita hidup di dalam dunia ini. Sebagai orang yang punya prinsip darimu, olehmu, bagimu, maka ia akan menerima segala apapun yang dialami dalam kehidupannya. Berbagai keadaan, berbagai kondisi, dia akan menerima dengan segenap hatinya. Tidak tanpa menyalahkan situasi yang dialaminya. Tidak menyalahkan orang lain, terlebih lagi menyalahkan Tuhan. Nah, orang seperti ini akan tetap bisa bersyukur walaupun dalam keadaan sehat atau sakit, susah atau senang, gagal ataupun sukses. Apa yang diandalkan orang yang punya prinsip darimu, olehmu, bagimu? Satu, anugerah dan kemurahannya. Kalau tadi yang pertama orang mengandalkan uangnya dan hartanya, maka dia mengandalkan anugerah dan kemurahan Tuhan. Dia sadar bahwa hidupnya semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan. Keberadaannya hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang telah menebus dan mengampuni hidup kita. Andalan yang kedua adalah doanya dan kuasanya. Kalau yang tadi andalan yang kedua adalah jabatan dan kekuasaannya, maka orang yang prinsip darimu, olehmu, bagimu ini adalah doa dan kuasanya. Dia percaya di dalam doa adalah kuasa yang terlebih besar untuk mengatasi segala perkara. Dan yang ketiga andalannya adalah hikmat dan kebajikan, bukan strategi atau siasat. Sebab hikmatlah akan membawa kita keluar dari segala permasalahan kita. Dan Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat sepanjang kita meminta hikmat itu daripada Tuhan. Jadi perbedaan yang pertama Bapak Ibu antara jiwa yang tertekan dan jiwa yang bersyukur adalah prinsip hidup. Yang prinsip hidup manusia dunia adalah dariku, olehku, dan bagiku. Sedangkan prinsip hidup yang harus kita miliki sebagai orang percaya adalah darimu, olehmu, dan bagimu. Yang kedua Bapak Ibu, perbedaan yang kedua adalah fokus hidupnya. Nah, kita tahu tadi orang Israel, orang Yahudi sedang berziarah naik ke Bukit Sion. Nah, waktu naik ke Bukit Sion mereka melayangkan pandangannya ke gunung-gunung. Dan mereka percaya bahwa di balik gunung itu ada Tuhan yang menanti. Karena di balik gunung itu ada bait Allah, tempat mereka akan berziarah. Tetapi satu lagi, orang yang jiwa yang tertekan ketika melihat gunung, mereka hanya melihat gunung sebagai persoalan. Sebab gunung kadang-kadang berbicara mengenai persoalan yang kita hadapi. Jadi fokus hidupnya berbeda. Bagi jiwa yang tertekan, fokus hidupnya adalah masalah. Sedangkan bagi jiwa yang bersyukur, fokus hidupnya adalah pada Tuhan. Bagi orang yang fokus kepada masalah, mereka kadang-kadang merasa bahwa ketika masalah itu ada, Tuhan begitu jauh. Tuhan sudah tidak peduli. Tuhan sudah tidak mau menolong dan membiarkan mereka dalam keadaan masalah. Apapun masalah yang dihadapinya. Akhirnya Bapak Ibu, sebagai jiwa yang tertekan, tadi itu dengan fokus kepada masalah akan menimbulkan ketakutan, kesedihan,
dan yang lain-lain Bapak Ibu. Ada contoh Bapak Ibu, ketika ketakutan, kesedihan menguasai manusia, kita tidak lagi mengenal Yesus Bapak Ibu. Kita tidak lagi tahu bahwa Yesus ada di samping kita. Sebagai contoh, kita lihat di dalam Matius 14 ayat 26 dan 8, itu adalah satu kisah di mana Petrus dan murid-murid yang lain sedang naik perahu. Dan ketika itu ada gelombang besar dan Yesus berjalan di atas air, maka murid-muridnya berkata, hantu-hantu. Padahal itu Tuhan Bapak Ibu. Nah, seberapa banyak dari kita waktu itu kita menghadapi gelombang kehidupan yang begitu menakutkan, kita menjadi orang yang tidak mengenal Yesus. Kita fokus pada gelombang dan kita tidak mengenal Yesus. Yang seharusnya Yesuslah yang tempat pertolongan kita. Yesuslah yang kita andalkan. Sebab Yesus berkuasa dan penuh kasih kepada kita. Ada kisah lain betapa kesedihan membuat orang juga tidak mengenal Yesus. Yohanes 20 ayat 15 dan 16. Maria Magdalena kita kenal sebagai wanita yang pernah dibebaskan dari gangguan roh jahat dan kemudian melayani Tuhan. Waktu Yesus dikuburkan, dia datang ke kuburannya dan jenazah Yesus sudah tidak ada, maka dia menangis sedih. Dalam kesusahannya itu, dia tidak mengenal Yesus. Dia melihat ada satu orang, dia sangka tukang taman Bapak Ibu. Nah, seberapa sering kita ketika kita berlarut-larut dalam kesedihan, kita tidak lagi merasakan Yesus hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi tahu bahwa Yesus ada di samping kita, menghibur kita, menuntun kita keluar dari kesedihan itu. Bapak Ibu, kita harus mengandalkan Tuhan dan fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Juga dalam Lukas 24 ayat 15-16, ketika waktu itu ada diceritakan ada dua orang murid Yesus yang berjalan di jalan Emmaus. Yesus baru saja disalib dan mati. Dan ketika Yesus menghampiri mereka, mereka tidak mengenal Yesus. Mereka sedang sibuk bertukar pikiran dengan logikanya masing-masing. Pikiran kita Bapak Ibu kadang-kadang membuat kita tidak mengenal Yesus. Kita perlu hati kita untuk mengenal Yesus, untuk melihat kasih dan kuasa, untuk merasakan kebaikannya. Kita perlu membuka hati Bapak Ibu. Nah, prinsip dari jiwa yang bersyukur, dia harus fokus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Israel dalam perjalanannya menuju Bukit Sion, mereka melihat gunung-gunung, tapi mereka tahu di balik gunung itu ada Tuhan yang sedang menanti. Di balik gunung itu mereka akan sampai ke kota Yerusalem. Mereka akan sampai di Bukit Sion. Mereka akan sampai di Bait Allah. Dan ada Tuhan di sana yang menunggu mereka. Jadi mereka tidak hanya fokus kepada gunung-gunung, tapi mereka fokus kepada Tuhan. Di balik gunung-gunung itu ada Tuhan dengan pertolongannya buat orang-orang yang jiwanya bersyukur. Kita mungkin menghadapi problem yang amat buruk yang harus kita jalani dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Tapi masalahnya adalah bukan problemnya itu sendiri Bapak Ibu. Masalahnya adalah bagaimana kita memandang situasi tersebut. Bagaimana kita fokus agar kita bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Jadi fokus kita menentukan respon kita Bapak Ibu. Tuhan mau kita akan memiliki cara pandang yang benar. Fokus kepada Dia. Fokus kepada Tuhan. Sebab jika kita fokus kepada masalah, biasanya kita banyak asumsi. Keluar dari hati pikiran kita asumsi Bapak Ibu. Asumsi tidak menyelesaikan masalah. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, maka akan ada solusi di sana. Nah, itu juga yang kita lihat sebagai contoh yang terjadi antara Saul dengan seluruh pasukannya ketika menghadapi Goliat. Mereka fokus kepada Goliat yang tinggi besar. Sedangkan Daud terpesona dan fokus kepada Tuhan yang memelihara kehidupannya. Dan kita tahu bagaimana akhirnya Daud mengalahkan Goliat. Ternyata bukan besar kecilnya masalah yang menjadi hambatan bagi kita, tetapi kepada siapa kita mengarahkan pandangan kita. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar kalau kita fokus kepada masalah itu. Tapi masalah besar akan dapat kita lalui kalau kita fokus kepada Tuhan.
Baik Bapak Ibu, itulah poin nomor 2. Jadi perbedaan antara jiwa yang tertekan dan jiwa yang bersyukur. Yang pertama adalah prinsip hidup. Yang satu prinsipnya dariku, olehku, bagiku. Atau prinsip hidupnya darimu, olehmu, bagimu. Yang kedua, fokus hidupnya berbeda. Yang satu fokus pada masalah, yang kedua fokus kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, realita hidupnya Bapak Ibu. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa hidup seperti roda pedati yang berputar, sebentar di atas, sebentar di bawah. Nah, ini mungkin realita hidup bagi orang yang jiwanya tertekan Bapak Ibu. Jadi mereka sering mengalami kepahitan dalam hidupnya yang tidak bisa dihindari. Lalu seharusnya hidup kekristenan adalah hidup yang mendaki puncak bukit. Mendaki puncak bukit Sion Bapak Ibu. Sebab di sana Tuhan menunggu kita. Dia menunggu dengan mahkota kehidupan yang diberikan bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Memang mendaki itu perjalanan yang tidak mudah, tetapi bersama Tuhan kita bisa melakukannya. Jadi Bapak Ibu, realita hidupnya antara jiwa yang tertekan adalah seperti pedati, roda pedati yang berputar, sebentar di atas, sebentar di bawah. Tetapi realita hidup bagi jiwa yang bersyukur adalah seperti perjalanan menuju Bukit Sion, mendaki ke puncak Bukit Sion. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjalanan mendaki memang tidak mudah, tetapi kita tahu ada penolong buat kita. Ada Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi setiap pribadi, lepas pribadi. Dia akan menolong sepanjang kita mau. Dia akan membawa kita menuju kehidupan rohani yang lebih tinggi dari hari ke hari. Semakin hari semakin tinggi. Dia akan menolong kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dan dia akan menolong kita semakin hari semakin berbuah dan mengeluarkan buah roh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, jangan kita salah untuk melayangkan pandangan kita. Kita tetap fokus hanya kepada Tuhan. Dan jangan mencari pertolongan lain, karena itu akan menjadi sia-sia. Penutup Bapak Ibu, jadi kembali kepada pertanyaan awal tadi, di manakah posisi kita? Apakah kita menjadi orang yang dengan jiwa tertekan atau dengan orang yang mempunyai jiwa yang bersyukur? Bapak Ibu, kalau kita mengeluarkan pertanyaan dari hati kita, dari manakah akan datang pertolonganku? Hendaknya itu adalah satu ungkapan rasa syukur, ungkapan kebaikan Tuhan, ungkapan kekaguman akan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan bukan sekedar keluh kesah Bapak Ibu. Nah, sebagai orang percaya kita harus berharap bahwa pertolongan kita hanya dari Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Pertama, karena Tuhan adalah Maha Kasih. Kasihnya tidak pernah bersyarat. Tuhan tidak menolong kita karena melihat perbuatan kita. Kalau kita baik, Tuhan tolong. Kalau kita tidak berbuat baik, Tuhan tidak tolong. Tidak begitu Bapak Ibu. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Sepanjang kita telah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pertolongannya tidak akan pernah terlambat buat kita. Yang kedua, mengapa kita hanya harus berharap pada pertolongan hanya pada dari Tuhan? Karena Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan pencipta langit dan bumi Bapak Ibu. Kuasanya tidak terbatas. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sepanjang kita mau tetap membina hubungan dengan dekat dengan Tuhan. Sepanjang kita tetap setia berdoa dan hidup di dalam kebenarannya. Yang ketiga, mengapa kita harus berharap hanya pertolongan dari Tuhan saja? Yang ketiga adalah bahwa Tuhan adalah penjaga kita, yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Dia menjadi penjaga kita siang dan malam. Dia yang menaungi hidup kita, menjaga kita terhadap kecelakaan, menjaga kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan
lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Jaga kehidupan kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Sebentar kita akan menikmati menerima perjamuan kudus Bapak Ibu. Dan kita percaya bahwa kalau selama ini kita memiliki jiwa yang tertekan, dengan kebenaran firman ini, mulailah kita belajar bahwa kita mempunyai prinsip hidup yang berubah. Menjadi prinsip darimu, olehmu, bagimu. Kemudian juga fokus hidup kita tidak hanya kepada masalah, tapi kepada Tuhan. Dan kita percaya kita akan memiliki realita kehidupan seperti perjalanan mendaki ke puncak Bukit Sion, di mana Tuhan selalu ada di sana. Mari kita berdoa sebelum kita mulai perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Engkau Allah yang mengerti Tuhan. Berapa kali mungkin kami sering memiliki jiwa yang tertekan ketika kami fokus kepada masalah, ketika kami tidak peduli kepada orang lain, ketika kami juga tidak begitu setia dalam kehidupan kami kepada Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau penolong kami. Sumber pertolongan kami hanya datang daripada Tuhan. Engkau lah tempat kami andalkan Tuhan. Dan Tuhan jamah lawat setiap jemaat GPKDI Gajah Mada Tuhan. Supaya siang hari ini kami diubahkan dari jiwa yang tertekan menjadi jiwa yang bersyukur Tuhan. Sebab kami tahu dari manakah akan datang pertolonganku, dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau lah yang menjagai kami siang dan malam. Engkau lah yang menaungi kami Tuhan. Engkau lah yang membuat kaki kami tidak goyah menghadapi gelombang apapun juga Tuhan. Engkau lah yang mencukupkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kami akan memperingati kembali pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang telah mati bagi kami. Engkau yang bangkit bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami akan memperingati kematian-Mu Tuhan. Kematian-Mu yang telah menebus hidup kami. Kematian-Mu yang telah menyelamatkan kami Tuhan. Kematian-Mu Tuhan yang telah mengubah hidup kami menjadi hidup yang baru Tuhan. Hidup yang berarti, yang berharga di mata Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika kami makan roti ini, kami bersatu dengan kematian-Mu, kami menerima kuasa-Mu,
kami menerima kasih-Mu, kami menerima segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan, yang mencukupkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjadi Allah Immanuel bagi kami Tuhan, Allah yang beserta kami sepanjang jalan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya dengan kuasa nama Yesus, kami akan melaluinya Tuhan. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan iman percaya kita makan roti ini bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur dengan tangan kanan. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah air anggur yang melambangkan darah Yesus. Dan kami percaya ketika kami minum air anggur ini, kami bersatu dengan kematian-Mu, kami bersatu dengan darah Kristus. Ada kuasa di dalam darah-Mu Tuhan. Ada kuasa ya Tuhan di dalam darah-Mu yang melindungi kami dari segala yang jahat, yang membebaskan kami dari segala mara bahaya, dari segala kuasa-kuasa kegelapan, yang menjauhkan kami dari segala sakit penyakit mara bahaya apapun juga, termasuk dari pandemi virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memiliki Yesus yang telah mau berkorban bagi kami, yang telah melayakkan kami dengan darah-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dengan iman percaya kita minum bersama. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, Allah yang setia, Allah yang telah menyertai hari-hari kami Tuhan. Dan apa yang pun yang kami lakukan, biarlah mata hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Dan biarlah kami semua percaya bahwa pertolongan kami hanya datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Allah yang menaungi kami, Allah yang menjaga kami, Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kebaikan-Mu, kasih kuasa-Mu semakin nyata Tuhan, buat jemaat GPKD Gajah Mada Tuhan. Kami berdoa, ya Tuhan memberkati setiap keluarga, menjadi keluarga yang bahagia sejahtera, keluarga yang harmonis. Kami berdoa Tuhan, untuk kesehatan semua jemaat, pemimpin pelayan hamba-Mu. Apapun sakit penyakit yang coba mengganggu kesehatan mereka semua, di dalam nama Yesus kami tolak. Oleh bilur Yesus jadilah sembuh. Kami berdoa untuk usaha, pekerjaan, bisnis, semua jemaat Tuhan, pemimpin pelayan hamba-hamba-Mu bersama keluarganya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang membuat mereka berhasil dan mereka boleh beruntung Tuhan. Engkau yang menjauhkan usaha pekerjaan mereka dari belalang pelahap, belalang pengirik Tuhan. Engkau yang membuka pintu-pintu berkat untuk mereka semua. Dalam pemberian tangan Tuhan mereka tidak kekurangan apapun juga. Engkau memberkati Tuhan pelayanan mereka, pengurapan-Mu dicurahkan Tuhan bagi seluruh jemaat dan pelayan di tempat ini Tuhan. Menjadikan kami sebagai hamba-Mu yang setia, yang berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati anak-anak jemaat Tuhan di tempat ini. Anak-anak bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Aman dalam naungan-Mu, diberkati yang telah bekerja, diberkati yang masih sekolah, diberi masa depan yang indah bersama Yesus. Bahkan anak-anak boleh juga terlibat dalam mengambil bagian pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri doa ini, kami berdoa buat mereka yang ulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Chung Cayun, buat Ibu Livon, buat Jeremy Julian Tuhan, buat Ibu Darti, susternya Ibu Chung Cayun, juga buat Grace Valerie Kristania. Tuhanlah yang menyinari mereka. Tuhanlah yang menuntun hidup mereka semua Tuhan. Bahwa hari-hari yang indah Engkau telah berikan kepada mereka semua Tuhan. Dan biar penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya juga Tuhan tetap memberikan hari-hari untuk esok hari dan selanjutnya Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan buat mereka yang sepanjang minggu ini berulang tahun. Kebaikan Engkau nyatakan Tuhan. Pemeliharaanmu ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, cita-cita mereka, biar Tuhan mewujudkannya supaya mereka alami di dalam kehidupan mereka seturut kasih dan kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Jemaat mengangkat tangan, kita akan menerima doa berkat.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai ibadah hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kami semua, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman untuk kegiatan sepekan ke depan. Yang pertama adalah bagi saudara-saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa atau pelayanan pribadi, dapat menghubungi tim pengembalaan, yaitu Bapak Dedi, Bapak Tulus, Ibu Meti, Saudari Nur, dan juga Marsudi. Apapun yang menjadi persoalan mungkin yang ingin di-sharingkan, jangan ragu, hubungin mereka yang Bapak kehendaki. Kedua, tiada henti-hentinya kami juga mengajak kepada saudara semuanya untuk mari bergabung di acara Friday Night Gathering kami, dalam acara doa dan juga pengenalan, pengertian, pemahaman akan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama saling mengisi, saling memberkati di Friday Night Gathering itu. Dan semuanya akan kami dilakukan melalui Zoom, aplikasi Zoom, dan linknya akan disampaikan melalui grup WA yang ada. Yang ketiga adalah bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan. Untuk persembahan persepuluhan, Bapak Ibu Saudara semuanya dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Pantai Kosta Karismatika dengan rekening nomor 703 030 3002. Sedangkan untuk persembahan khusus, persembahan mingguan, dapat disampaikan ke rekening BCA atas nama Rini Cahyadi dengan nomor rekening 093 138 8036. Kami percaya apa yang Bapak, Ibu, Saudara semuanya persembahkan, taburkan, tidak akan sia-sia.